Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bimbel Santai. Belajar cara santai, hasil tetap pandai. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Hai, jadi kali ini kita akan mempelajari salah satu kisi-kisi dari tes intelijensia umum, yaitu kemampuan verbal. Nah, di kemampuan verbal ini salah satu soalnya adalah soal tipe analogi. Apa itu tipe soal analogi? Jadi, menurut Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, soal analogi adalah soal yang mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Jadi soal-soal analogi biasanya pendek ya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal ya. Jadi kita mulai ke soal pertama. Jadi soalnya petani cangkul. Kira-kira yang manakah dari pilihan A, B, C, dan D dan E yang analoginya sama dengan petani cangkul? Jadi jika ada soal seperti ini, kita membuat analoginya seperti apa ya? Jadi misalkan petani itu adalah orang atau profesi. Kemudian cangkul, kira-kira cangkul adalah alat yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, dari pilihan A, B, C, dan D dan E, kita coba cari manakah jawaban yang benar ya. Jadi misalkan apakah raja menggunakan mahkota untuk mengerjakan pekerjaannya? Tidak ya. Jadi raja mungkin tidak sesuai. Nah, kemudian apakah nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan misalkan sesuai dengan pekerjaannya? Nah, ini sesuai ya. Jadi dia sesuai. Sebenarnya jawaban yang benar adalah jawaban B. Nah, kalau di soal aslinya atau di pengerjaan soalnya, kalau kita sudah mendapatkan soal yang benar, kita tidak usah menghiraukan pilihan selanjutnya. Tapi karena ini adalah contoh soal, kita bahas saja untuk pilihan jawaban yang lain. Apakah dalang menggunakan cerita? Apakah dia alatnya adalah cerita? Tidak ya, karena dalang biasanya kan menggunakan wayang ya sebagai alatnya untuk mengerjakan pekerjaannya. Apakah penjahit menggunakan baju? Tidak ya, penjahit menggunakan mesin jahit. Kemudian apakah wartawan menggunakan berita? Tidak juga ya, karena wartawan biasanya menggunakan recorder atau alat tulis. Nah, jadi wartawan juga tidak. Nah, jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua ya. Jadi contoh soal yang kedua ada kijang cepat. Nah, kira-kira dari kata kijang cepat, maka analogi yang sesuai dari A, B, C, D, dan E adalah kita umpamakan dulu ya. Kijang itu hewan. Kemudian kalau cepat itu adalah mungkin geraknya ya. Jadi kijang itu geraknya cepat. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita analogikan, kita cari jawaban yang benar. Apakah bunga geraknya ya, jadi kita cari tahu ya, kijang itu hewan, kemudian geraknya cepat. Nah, apakah bunga geraknya merah? Tidak ya. Apakah anjing bergeraknya menggonggong? Tidak juga ya. Kemudian apakah kuda bergerak delman? Tidak ya. Nah, kemudian apakah siput bergerak lambat? Benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kemudian apakah serigala bergerak kecil? Tidak ya. Kalau mungkin pilihannya kijang besar, sedang, nah mungkin bisa E. Tapi yang paling tepat adalah D, siput lambat. Itu yang paling setara dengan kijang cepat. Nah, selanjutnya soal nomor 3.
air, haus. Kira-kira manakah yang sesuai analoginya dengan air dan haus? Nah, untuk soal seperti ini kita juga bisa menggunakan trik dengan menjadikannya kalimat. Misalkan, jika tidak ada air maka kita akan haus. Nah, kita cek jawaban pertama A, jika tidak ada minyak maka api tidak ya. Jawaban B, jika tidak ada gelap maka lampu tidak ya. Kemudian jawaban C, jika tidak ada rumput maka kambing lebih tidak sesuai ya. Nah, kemudian D, jika tidak ada makanan maka lapar. Benar ya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian yang E, jika tidak ada angin maka panas. Sebenarnya bisa juga, tapi karena kata yang lebih dekat dengan air dan haus adalah makanan dan lapar, maka kita memilih jawaban D. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Mata, wajah. Manakah yang sesuai dengan perumpamaan mata dan wajah? Kita bisa menambahkan kalimat. Misalkan, mata letaknya atau terletak di wajah. Nah, kita coba dari A. Apakah ranjang letaknya di kamar? Benar ya, jadi ranjang biasanya memang di kamar. Kemudian jawaban B, C, D, dan E tentu sudah tidak benar ya. Tapi kita cek apakah kayu di hutan, agak tidak nyambung ya sedikit ya dengan mata di wajah. Karena kayu bisa di mana saja. Kemudian apakah lampu di jalan? Iya, tapi lampu juga ada di rumah, di mana-mana ya. Kemudian apakah radio, tape, pensil, buku? Agak sudah tidak nyambung ya. Ya. Kemudian soal yang kelima. Sikat gigi, manakah yang sesuai analoginya? Mungkin kita bisa menjadikannya kalimat alat untuk membersihkan ya. Alat yang digunakan untuk membersihkan gigi adalah sikat gigi, atau alat yang digunakan di gigi adalah sikat. Nah, kemudian kita samakan ke pilihan A. Puntung rokok digunakan di asbak, bukan alat ya, asbak bukan alat, tapi dia tempat ya. Alat yang digunakan. Nah, kemudian apakah sisir digunakan di rambut? Benar ya, untuk menyisir rambut menggunakan sisir, jadi jawabannya B. Kemudian apakah pisau digunakan dicukur? Tidak ya. Sampah digunakan di bak, piring digunakan dimakan? Tidak ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Sisir digunakan di rambut untuk menyisir rambut. Nah, seperti itu untuk teman-teman contoh soal-soal analogi. Jadi soal-soal analogi itu sebenarnya kita sangat berpeluang untuk menjawab benar karena soalnya biasanya sangat singkat dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mengerjakannya. Tapi triknya untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menjadikannya sebuah kalimat untuk menghubungkannya. Jadi seperti tadi ya, mata terletak di wajah. Jadi untuk mencari jawaban yang benar, kita mencari kalimat yang sesuai dengan soal analoginya, seperti itu. Jadi tipsnya adalah kita bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat dengan menambahkannya kata penghubung sehingga dia nyambung dan kita bisa mencari pilihan jawaban yang tepat. Nah, jadi seperti itu. Cukup sekian video tentang analogi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.